Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di rumah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Bincang Fikih bersama saya Umi Kaifiah, dan telah hadir di sini narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Sohabil Mahali yang akan menjelaskan tentang toleransi beragama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Langsung saja, dalam menjalani hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural, baik di sisi budaya maupun agama yang dianutnya, bagaimana pandangan Ustadz tentang toleransi beragama pada masyarakat tersebut? Bisa dijelaskan Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah dimanapun berada, suatu ketika di awal masa Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, datanglah seorang pemuda ke Mekah menemui Rasulullah. Ia bertanya, "Man anta?" Siapa engkau? Nabi Muhammad menjawab, "Rasul, saya seorang utusan." Lalu pemuda tadi bertanya kembali, "Man arsalaka?" Siapa yang mengutusmu? Rasulullah menjawab, "Allah Azza wa Jalla. Yang mengutusku adalah Allah Azza wa Jalla." "Wa bimadza arsalaka?" Untuk apa engkau diutus? Kemudian Rasulullah memulai dengan menjawab, "Bi antu silal arham." Yang pertama, untuk menjaga kekerabatan, baik itu sesama pemeluk agama Islam maupun kerabat yang ada di luar agama Islam. Yang kedua, wa tuhqinad dima, dan memberikan jaminan keselamatan jiwa. Yang ketiga, wa tu'amminas subul, memberi rasa aman di fasilitas umum, di jalan-jalan. Nah, tiga ini adalah prinsip yang utama di mana Rasul dihadirkan oleh Allah untuk menyampaikan agama yang diridhoi Allah, yaitu agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian tauhid itu pada penggalan berikutnya, ya'budullah wahdahu la syarikalah. Oleh karena itu, inilah kemudian menjadikan ada adagium yang terkenal, yaitu al-insaniyah qabla tadayyun, humanisme sebelum beragama Islam. Nah, oleh karena itu dalam berinteraksi terhadap masyarakat yang plural, baik dari kebudayaan maupun agamanya, Islam memberikan cara-cara yang ihsan, bagaimana membalas kebaikannya dengan kebaikan yang serupa, agar supaya hidup ini menjadi damai, sebagaimana Islam sendiri seakar dengan kata assalam, yaitu damai. Jadi kalau ada oknum tertentu pemeluk agama Islam yang kemudian tindakannya menakut-nakuti, berarti ini jauh dari akar kata assalam, yaitu damai itu sendiri. Lalu bagaimana pandangan Ustadz tentang toleransi beragama di Bali, khususnya masyarakat Islam yang hidup berdampingan dengan non-Muslim? Ya. Jadi sama sekali tidak ada larangan, yang ada malah anjuran agar kita bersikap baik kepada pemeluk agama lain. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum
Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Apa yang tidak dilarang? Antabarruhum, kalau kalian berbuat baik terhadap mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil terhadap mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat adil. Jadi ayat ini tidak hanya melarang kita berbuat baik, tetapi menganjurkan kita berbuat baik kepada orang non-muslim yang tentu mereka berbuat baik pula terhadap kita. Oh iya Pak Ustadz, kadang dalam kehidupan sehari-hari ada non-muslim, entah itu rekan kerja atau siapa saja yang mengucapkan salam kepada kita. Bagaimana kita menyikapinya? Iya, ada satu ayat yang spesifik mengajarkan kita tentang ini. Ayat itu berada pada surah An-Nisa ayat 86 dengan bunyinya, wa idza huyyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kalian diberikan suatu penghormatan oleh orang lain, maka balaslah penghormatan itu dengan hal yang lebih baik, bi ahsan aw rudduha, atau jawablah dengan hal yang serupa. Nah, Ibnu Abbas sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyatakan, Ibnu Abbas berkata, man sallama alaika min khalqillah fardud alaih wa in kana majusiyan biqaulihi ta'ala fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Yang artinya, apabila engkau diberi suatu penghormatan berupa tahiyatul Islam oleh siapa saja, walaupun datangnya itu dari seorang majusi, maka jawablah salam itu berdasarkan perintah Allah, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan terakhir ini Ustadz, Ya. Bagaimana hukumnya jika kita yang mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim? Kita hidup dalam dunia digital, kita hidup dalam dunia nyata, sehingga kita banyak mempunyai kenalan, baik itu rekan kerja, baik itu barangkali kerabat kita yang tidak seiman dengan kita, atau atasan kita karena suatu birokrasi yang ada yang melingkupi sekitar kita. Bagaimana mereka sangat peduli dengan mujamalah, dengan interaksi yang baik terhadap kita. Sering mereka itu memulai dengan mengirimkan suatu pesan kepada kita, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Idul Adha, selamat tahun baru Islam, dan selamat-selamat yang lainnya. Nah, apakah kita ini juga harus membalasnya? Saya kira terhadap mereka-mereka ini perlu kita membalasnya. Karena dengan membalasnya tidak serta-merta menyebabkan hati kita ini berpindah kepercayaan, sebagaimana mereka melakukan hal yang serupa. Tentu barangkali tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati dan pikirannya, karena itu sesungguhnya cara interaksi yang baik sesama manusia. Dan ini kategori antabarruhum wa tuqsitu ilaihim,
Karena mereka berbuat baik kepada kita, maka tentu kita begitu juga baik kepada mereka. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Dapat saya simpulkan, toleransi antar umat beragama itu memiliki landasan yang kuat, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dan hukum Islam itu dapat berubah sesuai kondisi objek hukumnya atau sesuai situasi dan kondisinya. Iya. Bisa ada yang mau ditambahkan, Ustaz? Iya. Rasulullah itu bersabda, "Sholli qa'iman," salatlah kamu dengan cara berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu tidak bisa berdiri, maka cukup dengan cara duduk saja. Fa illam tastati' fa muttaji'an. Apabila kamu duduk pun tidak bisa, maka salatlah dengan cara berbaring. Itu yang bisa saya tambahkan. Baiklah pemirsa di rumah, demikianlah acara bincang hukum kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Sohabil Mahali yang sudah meluangkan waktunya telah hadir di sini dalam acara bincang hukum hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.